Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Retna Prasilerum. Kali ini kita akan belajar tentang bunga tunggal, pajak, potongan harga, yaitu dalam bentuk diskon ataupun rabat ya. Oke, masih di channel Belajar Matematika, itu menyenangkan dan pastinya bermanfaat. Terima kasih yang sudah dukung, dan yang belum silakan klik subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya upload video yang baru. Oke. Sebelumnya kita pasti sudah sering mengenal beberapa istilah yang terkait dengan bunga. Ya, contoh misalnya ini, Pak Ali membeli mobil secara angsuran dengan bunga 10% per tahun. Kemudian Pak Rahmat itu pengusaha kuliner, setiap bulannya membayarkan pajak UMKM sebesar 0,5%. Rosa meminjam uang di bank dengan bunga 2% per bulan. Dan Ibu Rahma membeli baju dengan diskon 30%. Ini adalah hal-hal yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, di dunia ekonomi, bunga itu terbagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah jasa atau uang yang dibayarkan untuk menggunakan uang pinjaman untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk bunga majemuk itu adalah jasa atau uang atau persentase dari jumlah pokok dan bunga periode sebelumnya. Biasa dikenal dengan bunga berbunga. Jadi, bunga pada bulan pertama itu bisa menjadi modal dalam bulan kedua, begitu seterusnya ya, maka dikenal dengan bunga berbunga. Kita fokus di kali ini kita belajar tentang bunga tunggal, sedangkan untuk bunga majemuk itu akan dikupas tuntas saat SMA atau sederajat ya. Dalam menghitung bunga tunggal, kita sering menggunakan rumus B sama dengan N per 12 kali B kecil per 100 kalikan M ya. Dengan B besar itu adalah besarnya bunga dalam N bulan, kemudian N adalah banyaknya bulan dalam angsuran, kemudian B kecil itu adalah persentase bulan, M adalah besarnya pinjaman ataupun modal ya. Kita gunakan rumus tadi di Ayo Kita Berlatih 6.2 BSE halaman 83. Nomor 4. Pak Agus meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah. Dalam 1 tahun, besar uang yang harus diangsur adalah 23.600.000 rupiah. Tentukan besar bunga yang ditanggung oleh Pak Agus selama setahun dan setiap bulannya. Kemudian yang C, tentukan persentase bunga per tahun dan juga per bulan ya. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Berarti M-nya adalah 20 juta. Kemudian angsuran 1 tahun itu sama dengan 23.600.000 rupiah ya. Rupiahnya nggak usah ditulis dulu. Maka besarnya bunga 1 tahun itu kita tinggal mengurangi. Jadi 23.600.000 dikurangi 20 juta. Berarti hasilnya adalah 3.600.000. Nah, untuk menentukan bunga 1 bulan ya kita tinggal bagi 3.600.000 kita bagi 12. Hasilnya adalah 300.000. Nah, untuk persentase bunga 1 tahun itu adalah 3.600.000 kita bagi dengan 20 juta kita kalikan 100%. Kita sederhanakan dulu ya. 20 juta saya bagi dengan dibagi 100, hasilnya 200.000. 100 saya bagi 101, kemudian dibagi 200.000, yang bawah jadi 1 atas 18 ya. Maka persentase bunga 1 tahun adalah 18%. Kemudian persentase bunga 1 bulan berarti 18% per 12 ketemu 1,5%. Dukung terus channel YouTube Retna Prasilerum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Kita bahas soal di halaman 83 di BSE Ayo Kita Berlatih 6.2 nomor 10. Pak Edi meminjam uang di bank sejumlah Rp1.400.000 dengan bunga 14% per tahun. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga Pak Edi bisa melunasi hutang tersebut dengan mengangsur sebesar Rp105.000 per bulan selama masa pinjaman tersebut. Tentukan lama Pak Edi meminjam uang tersebut. Oke. Maka alternatif penyelesaiannya adalah kita tuliskan dulu M-nya adalah 1.400.000, kemudian persentase bunganya adalah 14% per tahun, angsuran 1 bulan adalah 105.000. Nah, angsuran 1 bulan itu sama dengan modalnya untuk yang 1 bulan dan bunga 1 bulan. Modal 1 bulan kita dapatkan dari M dibagi N. Kemudian bunga 1 bulan kita dapatkan dari 1 per 12 kali B per 100 kali M sama dengan 105.000 ya. M-nya 1.400.000 dibagi N.
ditambah dengan 1/12 kali 14/100 kali 1.400.000 sama dengan 105.000. Nah, ini kita sederhanakan dulu. 100 bagi 100 1, kemudian yang 1.400.000 dibagi 100 ketemu 14.000. 12 dibagi 2 itu 6, 14 dibagi 2 7, kemudian 6 dibagi 2 lagi, ini ketemu 3, 14.000 saya bagi 2 ketemu 7.000. Jadi 1.400.000 per N ditambah 49.000 per 3 sama dengan 105.000. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 3N, sehingga yang ini kita kalikan 3 ya, menjadi 4.200.000 per 3N. Kemudian yang 49.000 per 3 kita kalikan N menjadi 49.000 N per 3N sama dengan 105.000. Karena sudah sama penyebutnya, saya satukan. Kemudian yang 3N ini saya pindah ke ruas kanan sehingga menjadi dikalikan 3N ya. 4.200.000 ditambah 49.000 N sama dengan 315.000 N. Nah, yang suku sejenis saya pindahkan ke ruas kanan menjadi 4.200.000 sama dengan 315.000 N dikurangi 49.000 N ketemu 266.000 N, sehingga N-nya sama dengan 4.200.000 dibagi 266.000 ketemu 15,79 bulan. Jadi Pak Edi meminjam uang tersebut selama 16 bulan, dibulatkan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pajak. Oke. Ini adalah pajak UMKM sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 bagi pedagang atau penjual yang mendapatkan omset kurang dari 4,8 miliar per tahun, maka pajak UMKM-nya turun yang semula 1% menjadi 0,5%. Nah, itulah bedanya mengapa ketika kita belajar dari buku paket itu pajak UMKM-nya 1%, karena buku itu kan dibuat tahun 2016 ya, sedangkan PP ini mulai tahun 2018. Oke, kita akan update, kita gunakan UMKM-nya adalah 0,5%. Apa sebenarnya pajak? Pajak itu adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, kali ini kita fokus belajar bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana. Tentunya pajak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis pajak itu ada 3. Yang pertama adalah PPH, pajak penghasilan, pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri Indonesia maupun dari luar negeri ya. Kemudian yang kedua adalah PPN, pajak pertambahan nilai, pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Nah, penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Besarnya biaya pajak biasanya adalah 10% dari harga jual. Yang ketiga adalah pajak UMKM, yaitu usaha mikro kecil menengah, merupakan pajak atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Nah, pajak UMKM ini besarnya adalah 0,5% dari omset. Omset itu adalah pendapatan pedagang gitu ya. Oke. Misalkan ini adalah rumus yang sering kita pakai ya gitu. G adalah pendapatan sebelum dipotong pajak, P adalah persentase pajak, GP itu adalah pendapatan setelah dipotong pajak. Maka rumus pajak kecuali PPN, pajak adalah P per 100 kalikan G, itu pajaknya. Nah, GP itu sama dengan G dikurangi P. Jadi pendapatan setelah dipotong pajak ya berarti pendapatannya dikurangi pajak ya. Untuk PPN, ini khusus PPN, maka harga setelah PPN itu adalah harga ditambah pajaknya tadi. Dengan menggunakan konsep perbandingan, maka G itu setara dengan 100%, kemudian pajaknya adalah P persen, maka GP-nya adalah 100 dikurangi P persen. Jadi untuk mencari GP itu sama dengan 100 dikurangi P dibagi 100 kalikan G. Sedangkan untuk mencari G berarti 100 dibagi 100 dikurangi P kalikan GP. Itu untuk pajak selain PPN ya. Oke, di soal BSE halaman 84, ayo kita berlatih 6.2 nomor 11, Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 4 juta rupiah tanpa pajak. Laptop tersebut dibeli oleh Pak Rauf dengan pajak pertambahan nilai 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf termasuk pajak.
Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Jadi harganya H adalah 4 juta, PPN-nya 10%, maka HP-nya berapa gitu ya. 4 juta setara dengan 100%, maka HP itu adalah karena PPN berarti ditambahkan 110%. Jadi HP-nya sama dengan 110/100 kalikan 4 juta, kita sederhanakan dulu dibagi 100. Yang bawah jadi 1, kemudian yang 4 juta jadinya 40.000. Maka HP sama dengan 110 kali 40.000, ketemu 4.400.000. Jadi Pak Rauf harus membayar 4.400.000 rupiah. Lalu ini ada Pak Ahmad memperoleh gaji 5.500.000 per sebulan. Jika pajak penghasilan atau PPh diketahui 15%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Ahmad per bulan? Oke, ini alternatif penyelesaiannya, maka G-nya adalah 5.500.000. Kemudian PPh-nya 15%, G ini setara dengan 100%, maka GP ini setara dengan 85% karena dipotong pajak ya. Maka GP sama dengan 85/100 kali 5.500.000. Disederhanakan dulu dibagi 100, maka GP-nya ketemu 85 kali 55.000, maka GP sama dengan 4.675.000. Jadi gaji yang diterima Pak Ahmad per bulan adalah 4.675.000 rupiah. Selanjutnya kita belajar tentang diskon atau potongan harga. Oke, di mall, supermarket ataupun pasar modern yang lain itu biasanya ada diskon ya, potongan harga. Jadi di box itu misalnya diskonnya 70%, ada juga yang diskonnya 50% plus 20%. Apakah sama? Tentunya tidak sama. Ataupun ketika kita belajar online gitu ya, ketika belanja online itu kok belajar. Diskon adalah pengurangan atau potongan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa. Sedangkan rabat adalah pengurangan atau potongan harga yang diberikan kepada penjual dari distributor atau pabrik saat mereka melakukan transaksi ya. Misalkan D adalah diskon atau potongan harga, kemudian D kecilnya adalah persentase diskonnya, dan H adalah harga sebelum diskon, HD adalah harga sesudah diskon, maka rumus diskon yang sering kita gunakan adalah D besar sama dengan D/100 kali H. HD harga setelah dipotong diskon adalah H dikurangi D. Nah, kalau kita gunakan konsep perbandingan, H itu setara atau senilai dengan 100%. D-nya D persen, maka HD-nya dikurangi ya, 100 dikurangi D. Sehingga HD sama dengan 100 dikurangi D dibagi 100 kalikan H. Atau kalau mencari H sama dengan 100 dibagi 100 kurangi D kalikan HD. Kita praktekkan di buku di BSE halaman 85 ya, nomor 16. Seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga Rp30.000. Baju tersebut dijual dengan label harga Rp60.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut. Andaikan baju itu laku terjual. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. B-nya 30.000, hanya 60.000, D kecil 20%, U-nya berapa gitu ya. Maka kita cari HD dulu. Berarti 100 dikurangi D per 100 kali H, hanya kita masukkan 60.000, maka HD sama dengan, disederhanakan dulu ya, dibagi 100, ini 1 dan jadi 600, sehingga HD sama dengan 80 kali 600, ketemu 48.000. Nah, ini termasuk harga jual ya, 48.000 itu. Yang ditanyakan adalah keuntungan sama dengan J dikurangi B, berarti 48.000 dikurangi 30.000, maka untungnya ketemu 18.000 rupiah ya. Oke, next, perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang sering kali ini ya. Jadi di situ di mall, di box itu ada baju-baju. Nah, di sampingnya tertuliskan bahwa diskonnya tuh 50% plus 20%. 50%-nya tulisannya besar, fontnya besar, font size-nya. Untuk yang 20% fontnya agak kecil ya. Nah, Mirza ingin membeli baju yang ada di box itu yang bertuliskan diskon 50% plus 20%. Jika pada baju tertulis harganya itu Rp200.000, maka berapakah harus dibayarkan Mirza saat di kasir ya? Oke, alternatif penyelesaiannya berarti H, harga sebelum diskon adalah 200.000. Diskonnya adalah 50% plus 20%. Kita cari HD1.
HD satunya berarti 100 dikurangi 50 per 100 kali 200.000 ya. Kita sederhanakan, kita bagi 100, maka HD 1 harga setelah didiskon pertama kali adalah ketemunya 100.000. Kalau sudah ketemu 100.000, kita cari lagi HD yang kedua, harga diskon setelah diskon kedua ya. Di sini 100 dikurangi 20 per 100 kali 100.000, jadi harga setelah didiskon pertama. Maka HD2-nya ketemunya adalah 80 kali 1000 berarti 80.000. Jadi Mirsa ketika di kasir dia harus membayarkan 80.000 rupiah. Oke, selanjutnya di halaman 84, kali ini nomor 13. Pak Rudi berhasil menjual sepatu setiap hari sebanyak 40 pasang sepatu dengan harga per pasangnya adalah Rp300.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Rudi memberikan diskon 10% setiap pasangnya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Rudi dalam 1 bulan? Ini langsung diberitahukan bahwa pajak UMKM-nya adalah 0,5% dari omset ya. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Jadi hanya 300.000 harga satu sepatu, diskonnya 10%, ditanyakan pajak UMKM. Maka HD itu ya harga setelah dipotong diskon adalah 100 dikurangi 10 dibagi 100 kalikan 300.000. Disederhanakan dibagi 100, sini 1, kemudian yang 300.000 menjadi 3.000, maka HD-nya sama dengan 90 kali 3.000, HD sama dengan 270.000. Nah, selanjutnya berarti omset 1 bulan itu sama dengan 30 kali 40 kali 270.000. Jadi diasumsikan 1 bulannya itu 30 hari ya. Jadi sama dengan omset 1 bulan adalah 324 juta. Nah, kalau soal ini kebetulan sudah diketahui pajak UMKM-nya. Jika tidak diketahui, maka kita perlu mencari tahu dulu berapa omset 1 tahun ya. Omset 1 tahun berarti 12 kali 324 juta ketemu 3.888 juta. Nah, ini kurang, omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Kalau begitu sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018, maka pajak UMKM-nya adalah 0,5%, sehingga sama dengan 0,5 per 100 kali 324 juta, karena yang ditanyakan adalah pajak UMKM tiap bulan, 1 bulan ya. Sehingga hasilnya adalah disederhanakan dulu dibagi 100, ini ketemunya 1, yang atas ketemunya 3.240.000 dikalikan 0,5, maka pajak UMKM-nya adalah 1.620.000 ya. Jadi pajak UMKM yang harus dibayarkan Pak Rudi dalam 1 bulan adalah 1.620.000 rupiah. Oke, kesimpulannya kita sudah belajar tentang 3 hal hari ini ya. Yaitu yang pertama tentang bunga, yang kedua tentang pajak, dan ketiga tentang diskon atau potongan harga. Baik semuanya, manjada wajada. Jika kita semuanya mempunyai cita-cita, angan-angan, harapan, kemudian kita itu yakin kita bisa raih dan kita berikhtiar bersungguh-sungguh, pastinya akan terkabul. Terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.